Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram. Kita langsung saja ke materi untuk 1 jam ke depan insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari 5 poin atau 5 hadis dari hadis-hadis berikut dari 39 sampai ke 43 insyaallah. Kita mulai pembacaannya hadis ke-39. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'imah akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayah idza tawadda'ta famadmid ya. Dari sahabat bernama Laqit bin Sabrah. Ada juga yang menyebut atau Sabirah ya, jadi ada yang mengatakan Laqit bin Sabrah, ada yang mengatakan Laqit bin Sabirah, ada yang mengatakan Laqit bin Sibrah. Ya, berbeda-beda. Ini memang sahabat yang ini kurang masyhur. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Asbigh al-wudu. Asbigh maknanya adalah sempurnakanlah. Maksudnya di sini berlebihlah dalam menyempurnakan benar-benar. Sempurnakanlah benar-benar al-wudu, wudu kita. Jadi sempurnakanlah benar-benar wudu kita. Dan isbagh itu ada 2 macam. Isbagh itu berarti kan ikmal. Asbigh ini akmil dengan sebaik-baiknya. Ada 2 macam. Isbagh yang wajib dan isbagh yang mustahab. Ada isbagh yang wajib dan isbagh yang mustahab. Di sini kita akan mendapatkan di hadis ini ada 3 perintah, ya kan? Pertama asbigh, kedua khallil, ketiga baligh. Asbigh itu sempurnakanlah, khallil itu adalah sela-selakanlah, dan baligh itu maknanya lakukan dengan hiperbola gitu. Lakukan dengan berlebih, lakukan dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah. 3 hal. Taib. Asbigh al-wudu. Isbagh tadi kita bilang isbagh itu ada yang wajib dan ada isbagh yang mustahab. Isbagh yang wajib itu adalah menyempurnakan hal-hal yang memang wajib dilakukan. Seperti misalnya kita tahu wajah batasannya dari atas ke bawah sampai mana. Kemudian dari kanan kiri batasannya, ya kan? Kita tahu. Kalau misalnya kita baru mencuci sebelah sini masih kering, berarti belum melakukan isbagh yang wajib. Berarti belum sah wudunya. Tetapi ada isbagh yang mustahab, menyempurnakan dari segi hal-hal yang dianjurkan, tidak wajib. Seperti misalnya kita udah sempurna nih 1 kali mencuci wajah, disunnahkan 3 kali. Nah, di isbagh yang wajibnya 1 kali, isbagh yang mustahabnya sampai 3 kali, begitu. Jadi isbagh itu adalah menyempurnakan dengan baik, ya. Dan penyempurnaan ada yang penyempurnaan kewajiban dan harus dilakukan, ada yang penyempurnaan mustahab sunnah. Dan kalau ditinggalkan ya tidak membatalkan wudu, ya begitu. Jadi itu asbighil wudu. Ini perintah untuk menyempurnakan. Jadi perintah untuk menyempurnakan ini ada 2 hukum.
imma perintah untuk kewajiban, imma perintah untuk sunnah, sesuatu yang dianjurkan. Kalau yang untuk perintah untuk kewajiban menyempurnakan, yaitu isbagh yang wujub, menyempurnakan kewajibannya. Kalau yang isbagh yang mustahab, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, gitu. Taib, wa khallil bainal asabi' dan sela-selalah antara asabi'. Jadi khallil itu menyela-nyela antara asabi'. Asabi' itu jamak dari isba', yaitu jari jemari ya. Selalah antara jemari, menyela antara jemari. Kita lihat di sini perintah, tapi bagi jumhur perintah menyela jemari ini mustahab, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Tetapi jika misalnya jari-jari tersebut merapat, ya, rapat, dan air itu tidak akan masuk ke dalam sela-sela itu kecuali harus di sela-sela dengan tangan, maka wajib hukumnya. Begitu. Jadi lihat dari kondisi jari-jari kita. Biasa jari kaki nih. Sebagian dari orang tua misalnya jari kakinya ya udah rapat gitu kan. Nggak bisa direnggangkan dengan ototnya jari kaki itu sendiri. Beda dengan jari-jari kita, insyaallah masih bagus gitu kan. Tapi kalau udah berusia lanjut, udah nggak bisa, padat ya, padat akan kehidupan gitu kan, ya, rapat gitu. Nah yang seperti ini dia harus menyela-nyelanya. Iya, karena apa? Karena air itu ada yang bagian nggak masuk. Khalil bainal asabi' ini mustahab ketika memang memungkinkan untuk masuknya air. Sekarang bagaimana kalau misalnya pakai cincin atau jam tangan yang water resist, ya kan? Yang seperti ini misalnya, karena water resist gitu kan, maka nggak perlu dicopot, ya. Tapi ternyata nggak sah wudunya, masuk neraka habis itu gara-gara gayanya, kan? Cincin misalnya yang tebal, yang besar, akik dan semacamnya dari batuan, besar, tebal. Kemudian gulungannya juga, lingkarannya juga tebal, lebar, panjang. Sehingga air, dan juga ketat. Sehingga tidak memungkinkan air itu masuk. Maka diwajibkan di sini dia untuk mentakhlil dengan cara memasukkan air atau menggosok-gosok gitu. Cincinnya digini-giniin ya, supaya ada masuk air. Tapi itu pun kadang belum cukup. Dilepas dulu, dan itu repot. Makanya baiknya kalau pakai cincin jangan yang seperti itu. Ya, jadi syaitan tuh suka jadi kayak gitu jadi. Iya. Makanya perdagangan monkey bisnis cincin batu akik itu syaitan seneng itu. Iya. Membuat orang-orang wudunya nggak sah, sehingga sholatnya nggak sah, sehingga hidupnya nggak berkah, gitu kan? Kalau innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari kefahisan dan kemungkaran. Itu yang sholat aja masih banyak yang berbuat kemungkaran. Lah gimana yang sholatnya nggak sah? Gimana yang nggak sholat? Nah, gitu kan? Jadi khalil bainal asabi' itu masuk ke dalam hukum itu. Cincin atau misalnya jam-jam yang mungkin karena water resist jadi kemudian nggak dicopot. Nah ternyata jam itu nggak digerak-gerakkan supaya air itu masuk, sehingga nggak sah wudunya. Ya begitu. Nah jadi takhlil al asabi', detail dalam hal asabi' ini, jemari, itu hukumnya asalnya mustahab ketika ada memungkinkannya masuknya air ke sela-sela ini. Nah, tapi kalau nggak mungkin masuk harus di sela-selakan, wajib jadinya. Begitu ya. Baik, kemudian yang ketiga. Jadi tadi isbaghul wudu itu hukumnya ada relatif, ada yang wajib, ada yang mustahab. Takhlil bainal asabi' juga ada yang wajib, ada yang mustahab. Nah, sekarang wabaligh fil istinsyaq. Baligh fil istinsyaq. Balagha yubalighu mubalaghatan. Itu artinya adalah melakukan sesuatu secara berlebih atau hiperbola gitu. Mubalaghah. Ya. Beristinsyak lah. Istinsyak itu apa? Menghirup dan juga menghirup air dari melalui hidung dan juga mengeluarkannya tentu saja. Jadi itu sunnah untuk bermubalaghah dalam beristinsyak, meskipun
langsung pening habis itu biasanya. Ya kan? Ya, serius gitu kan. Akhirnya pening sendiri dia. Ngefly sendiri dia. Ya kan? Baligh fil istinsyak itu sunnah tapi ini pusing. Gak apa-apa, udah sunnah. Tapi kesunahan ini tidak menjadi sunnah ketika jadinya makruh malah ketika illa an takuna shaimah. Ketika kamu lagi berpuasa. Baik puasa Ramadan atau puasa qada yang wajib atau puasa nazar yang wajib atau puasa sunnah yang sunnah, maka makruh hukumnya menghirup secara berlebihan. Jadi hirupnya biasa aja, keluar gitu. Tapi kalau misal kondisi kita nih nggak puasa, kan hari apa sekarang? Rabu. Ya mungkin ada yang puasa Daud mungkin atau gimana. Yang nggak puasa, normalnya kita nggak puasa rata-rata. Sampai agak ke dalam. Lebih-lebih kalau bangun tidur. Tapi berarti kalau istinsyak, sebagaimana Anda berkali-kali mengatakan istinsyak, kalau yang Anda pilih itu wajib, rukun dalam wudu. Kemudian misalnya Antum bertanya, gimana kalau misal kita lagi pilek? Ya kan? Bukan pilek sebelah, bukan pilek migrain, tapi pilek dua-duanya mampet. Mau nggak bisa, ya. Lebih berat dari barbel gitu. Padahal ingus doang. Gimana? Ya Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali semampunya kita. Ya udah, nggak apa-apa, giniin aja udah. Ya ikhwan, tolong maju sedikit. Ntar takutnya yang di belakang nanti kecampur sama yang akhwat, jadi nggak bisa dibedain ya. Oke, jadi gitu. Berarti ada 3 di sini hadis ini, perhatikan ada 3. Menyempurnakan wudu ada yang wajib, ada yang mustahab. Mentakhlil bainal asabi', yaitu menyela-nyela antara jemari, itu kondisi asalnya mustahab, tetapi kadang-kadang bisa menjadi wajib, terutama yang pakai cincin, terutama yang besar cincinnya. Ya. Gimana kalau misalnya pakai misalnya dulu waktu kita zaman Piala Dunia 98 atau kapan gitu kan, dulu lagi yang tren-trennya ngikutin pemain bola pakai apa tuh namanya, yang ada bandrol gini, kaos kecil gitu, sini taruh buat nyela keringat gitu. Enggak tahu, kangen Ben? Hah? Pokoknya gitulah pokoknya. Itu gimana tuh? Nah itu yang seperti itu harus dicopot dulu, karena belum tentu nyerap ke ini terus kemudian airnya masuk, belum tentu, ya kan? Nggak boleh, maka harus dicopot dulu baru dijadikan, baru berwudu dengan itu. Baik. Dan hal-hal lain seperti misalnya ada selotip, ya, atau ada cat, habis ngecat terus masih banyak catnya itu nempel, kan cat kalau cat tebal-tebal gitu, atau tato yang tempelan, ya kan? Kalau tato asli beneran mapan di kulit, permanen di kulit, malah sah wudunya gitu. Tapi kalau tato tempelan malah enggak jadinya. Atau hal-hal yang lain yang menghalangi air menyentuh kulit asli kita gitu. Takhlil bainal asabi' itu penting. Kemudian yang ketiga, bermubalaghah, yaitu menyempurnakan berlebihan dalam istinsyak. Dihirup benar-benar sampai dalam gitu. Tapi terlarang ketika puasa. Kenapa? Karena ditakutkan akan masuk ke dalam, kemudian ia ke tenggorokan, keminum, batal puasanya gara-gara sesuatu ini. Iya, begitu. Gara-gara padahal nggak sengaja loh, dan nggak berniat untuk itu. Tapi dia melakukan penyebabnya, itu bisa batal. Iya. Misalnya dia lagi puasa, kemudian dia orangnya nggak tahan, tapi dia paksa untuk, karena nggak tahan ngeliat air gitu kan, nggak tahan, tapi mandi, berendam, tahu dia nggak tahan orangnya tapi tetap berendam, walaupun aslinya boleh berendam pada pas saat puasa boleh, tapi kan karakter dia ini nggak tahan dengan kalau misalnya puasa nggak tahan, akhirnya pas berendam dia nyelam. Kalau nyelam itu malah nggak boleh jadinya, berendam terus nyelam, abis itu mangap, masuklah itu. Dia nggak sengaja, bener. Nggak ada nawaitu mangapan atau nawaitu minuman, nggak ada. Tapi keminum akhirnya, gara-gara dia mangap di dalam dan itu nggak ada niatan. Batal nggak? Batal, karena dia kan sebenarnya udah mewarning dirinya nggak usah berbuat kayak gitu, jadi batal.
Bisa batal tuh gara-gara kayak gitu. Iya, mangap terus masuk. Kalau mangap masih di mulut nggak apa-apa, tapi ini kemasukan. Nah, terus yang salah siapa? Apa yang salah, airnya? Atau dia? Atau saya yang salah malah aja lah. Nah, yang salah dia berarti kan. Gitu jadinya. Makanya ini hukumnya nggak boleh. Atau makruh minimal. Kemudian wali Abi Dawud fi riwayah, dalam riwayat Abi Dawud, idza tawaddata famadmid. Kalau misalnya kamu itu berwudu, madmid. Madmid ini juga perintah. Madmadah itu artinya adalah kumur-kumur. Kalau misal kamu wudu, maka kumur-kumurlah. Oke, kita bilang, kalau pendapat yang anak pilih, kumur-kumur termasuk rukun dari wudu. Itu insyaallah yang lebih sahih. Tapi kalau misalnya antum diajari oleh kiai antum masing-masing, kumur-kumur adalah sunnah, ya fadl, enggak apa-apa. Ini ikhtilaf, masalah khilafiyah. Jadi madmadah adalah kumur-kumur. Dan kumur-kumur tempatnya kita tahu semua, ketika istinsyak dan istinthar juga. Ya, jadi jangan kumur-kumur setelah mencuci kaki. Salah itu. Ya. Harus urutan. Ya, di antara rukun wudu tertib, urut. Ya, enggak boleh ini dipasang yang di sini, ini dipasang di sini, jadi berantakan, enggak boleh. Salah wudunya dan tidak sah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya yang ke-40. Wa an Uthman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Uthman radhiyallahu anhu, anna an-nabiy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Mentakhlil. Apa tadi? Takhlil. Bukan tahlil. Takhlil. Menyela-nyela. Rasulullah dulu semasa hayatnya kalau beliau wudu menyela-nyela lihya. Apa lihya? Bukan tangan, Pak. Jenggot apa lot? Jenggot. Nah, menyela-nyela jenggotnya. Menyela-nyela jenggotnya. Gimanakah menyela-nyela itu? Apa batasan menyela? Menyela adalah memasukkan jemarinya ke zahir jenggotnya ini, gitu. Ya, sunnah hukumnya. Taib, menyela jenggot itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kapan dia sunnah, kapan dia wajib? Ini khusus laki-laki, alhamdulillah. Yang perempuan nggak ada, insyaallah ya. Yang laki-laki aja belum tentu semuanya ada, apalagi perempuan. Nah, jenggot orang punya jenggot, kadang-kadang ada yang jenggotnya tebal, ada yang jenggotnya tidak tebal. Ada jenggot yang di sebelah sini jambang namanya. Ada yang tebal namun tidak sampai keluar ke batasan wajah. Ada yang tebal tapi masih masih di dalam batasan wajah. Ya. Sekarang ada takhlil yang wajib, ada takhlil yang sunnah. Menyela yang wajib dan menyela yang sunnah. Kalau menyela yang wajib itu ketika jenggot antum itu kalau diginiin masih kelihatan kulitnya. Ya. Atau yang masih di dalam permukaan wajah. Misal jenggot seseorang cuma berapa lembar doang, dihitung paling 10 lembar. Ya. Itu udah dia hitung tiap hari itu apa developmentnya, apa kemajuannya 10 lembar terus. Dan paling cuma segini doang. Itu udah pakai Firdaus, pakai apa gitu. Pakai minyak yang kemiri semacamnya, tetap aja. Baik. Nah, itu wajib dia untuk menyela-nyela lagi nih. Karena itu seperti enggak ada jenggot lah gitu. Tapi kalau jenggotnya udah segini, nah, ini sunnah untuk menyela sampai sini nih. Nah, kan enak menyela kayak gini. Makanya antum banyak berdoa kalau misalnya belum sampai jenggotnya panjang supaya bisa kayak gini. Gak mungkin gak ada jenggotnya tuh gini-gini sendiri kan. Karena makhayalnya banyak. Nah, kalau yang kayak ini sunnah hukumnya kayak gini, diginiin gitu. Pakai air. Gini. Terus gimana kalau misalnya jambang? Kan ada beberapa jenis kalau bahasa Jawa ya begodek apa itu. Nah, sini kan. Nah, jambang itu ada yang tipis. Yang tipis ya dia sela-sela. Karena kalau tipis itu berarti masih kelihatan kulitnya dari luar. Orang dari samping melihat ini bulu-bulu, oh masih kelihatan kulitnya, ini masih tipis namanya. Belum sampai ke rambut. Kalau disebut rambut tebal itu baru ketika jambangnya itu enggak kelihatan permukaan kulitnya.
Paham nggak di sini? Misalnya ada di antara ini nggak ada yang punya ini. Kang ini mana? Kang Indra mana? Orangnya nggak ada, pas dibutuhkan nggak ada, gitu kan? Nah, di sini misalnya panjang, sampelnya beliau aja. Pokoknya bayangin aja, ibu-ibu bayangin juga beliau. Nih di sini, ya tebal gitu kan, lebat. Tapi nggak nyampe ke keluar, nggak nyampe, masih di wajah. Nah, yang ini kan kelihatan nggak kulitnya dalamnya? Nggak kelihatan. Yang seperti ini sunnah di di takhlil, di sela-sela itu sunnah. Tapi yang masih tipis wajib di sela-sela. Itu bedanya kayak gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya memang dia lebat, tapi kulitnya sama jenggotnya sama warnanya? Gimana tuh? Hah? Lebat, ya kan? Tapi kulitnya sama jenggotnya sama warnanya. Bahkan hitaman kulitnya daripada jenggotnya. Nah, ibrahnya tetap kalau misalnya memang ini menutupi kulit, benar-benar nggak kelihatan dalam kulitnya, maka sunnah, nggak sampai wajib, gitu batasannya. Gimana kalau misalnya Ustaz Syafiq misalnya, atau yang semisalnya, wah, ya kan, itu udah keluar dari batas wajah itu. Bahkan kadang-kadang ada ustadz yang jenggotnya keluar dari batas tubuh bahkan. Maksudnya udah sampai mana, sampai wah panjang banget itu. Gimana dengan yang itu? Ya itu sunnah, nggak wajib. Sunnah untuk diginiin. Tapi ya lama juga. Jadi semampunya aja, nggak semuanya harus disisir dengan air. Iya. Termasuk juga kalau misalnya ini nih ini bulu ini alis. Alhamdulillah alis kita normal. Gimana kok alisnya sampai kayak gini karena banyak pikiran apa gimana gitu kan? Nah, itu juga disunnahkan itu karena udah keluar dari batas aslinya. Begitu. Itu takhlilul lihyah namanya. Ya. Baik, lihyah itu di sini. Ya, batasannya sini. Ada berpendapat sini bukan termasuk lihyah ini. Wallahu a'lam. Baik, itu yang untuk laki-laki saja alhamdulillah. Urutannya ketika misalnya kan kita mencuci wajah gitu kan, ya sambil gini, ya mau digini-giniin nggak apa-apa, ya kan, iya, gitu. Jadi jangan di yang lain, bukan di setelah kaki, bukan itu. 41 sekarang. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi thulutsai mud faja'ala yadluku dhira'aihi. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ata ya. Dalam ada yang mengatakan utiya, yaitu didatangkan dengan thulutsai mud, 2/3 mud. Didatangkan air maksudnya. Didatangkan air 2/3 mud. Mud itu segini gitu loh, 2/3-nya gitu loh, nggak sampai penuh. Al-muhim ini sedikit lah pokoknya, sedikit nggak banyak. Lah air segitu ukurannya dibuat apa Rasulullah? Faja'ala yadluku dhira'aihi. Kemudian beliau ja'ala di sini nggak diartikan yadluku, memijat, mengusap gitu ya, membasuh ya. Yadluku itu menjalankan air dengan tangan, ya, dengan tangan ini. Dhira' itu ini, ya. Jadi air sedikit itu dibuat kayak gini. Ini perbuatan seperti ini namanya dalk. Ya, perbuatan seperti ini namanya dalk. Ingat itu. Kalau dulu pernah Anda bilang dalk yang seperti ini itu rukun wajib. Kalau sekarang kita bilang sunnah sebenarnya. Ya. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau seseorang wudu cuman gini-gini doang, ya, air mancur terus gini doang, itu tetap sah insyaallah. Cuma memang adabnya kurang. Ya, gini-gini doang, terus kaki nendang doang. Ya, ada kayak gitu tuh. Bukan buru-buru karena yang kebiasaan dari kecil kayak gitu. Sama kiainya enggak disuruh. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, nah yang antum bilang kayak gini, ini namanya ini perbuatan dalk. Dal, lam dan kaf. Dalk.
Itu namanya dalk. Nah, Rasulullah menggunakan untuk dhira'nya itu air yang nggak nyampe seginian. Seapaan sih namanya? Iya, semut, nggak nyampe. 2/3-nya. Ya. Kemudian baru diginiin. Nah, di sini sebenarnya tidak harus dengan segitu airnya, nggak harus. Karena nggak mungkin kita takar dulu air wudhu kita, nggak mungkin. Tetapi ibrahnya adalah bahwasanya disunahkan berwudhu dengan air yang minimalis. Ya, selama nggak minimal banget. Misal pakai tetesan doang, nah nggak. Iya, nggak nunggu tetesan gitu, tapi minimal. Kalau di sini buka sedikit, udah kayak pemadam kebakaran, brrr, gitu kan di sini nih. Tadi saya buka kaget saya, astagfirullah gitu kan. Tapi dikecilin sampai kecil banget alirannya. Nah baru kayak gitu. Itu sunnah Rasul. Kalau nggak seperti itu potensi muwadzir. Itu yang diinginkan dari hadis ini. Dikabarkan oleh Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW itu sangat minimalis dalam berwudu. Bukan hanya karena emang di padang pasir, bukan. Tapi Ibrahim untuk sekarang juga minimal juga. Baik sekarang banyak banget air di mana-mana, tetap kita disunahkan minimalis dalam berwudu. Bisa juga berwudu misalnya dengan segelas air, gelas aqua itu. Tapi itu terlalu minimalis. Ya. Bisa itu, tapi bisa. Ya. Cuman kayaknya sangat meragukan jadinya, ya. Baiknya seadanya aja, apa adanya aja, tapi minimalis. Itu ibrah dari hadis 41. Ya. Jadi kita udah dapat 3 hadis nih, alhamdulillah. Hadis pertama ada 3 perintah, bahkan 4 ya. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Ada perintah mentakhlil, yaitu menyela-nyela jemari. Ada perintah berlebih dalam memasukkan atau menghirup air ke hidung. Juga ada perintah berkumur-kumur. Begitu. Itu ibrahnya. Hadis 40 ada juga sunnah mentakhlil jenggot. Jenggot Nabi SAW lebat. Ya. Itu bagi yang jenggotnya lebat. Adapun bagi yang jenggotnya sedikit, ya cuman 1 helai apalagi, itu tetap wajib dia untuk, ya wajib untuk ini jenggotnya. 41 Nabi minimalis dalam berwudu, dalam medianya, yaitu air. Ya. Baik. Sekarang ke 42. Wa anhu, dari Abdullah bin Zaid juga, annahu, bahwasanya beliau ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi. Wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Kita lihat di sini. Perhatikan dulu, kita terjemahkan dari Abdullah bin Zaid juga, bahwasanya beliau ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu, mengambil, li udhunaihi, untuk kedua, apa uzun itu? Kuping. Mengambil apa? Air, ma'an. Rasulullah mengambil air dalam wudunya untuk kedua kupingnya. Kita tahu kuping itu baru diusap setelah kepala, ya, rambut. Khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Khilafa yaitu maksudnya di luar, ya maksudnya di luar lah. Di luar air atau selain air, alladzi, yang, akhadha, telah beliau ambil, li ra'sihi, untuk kepalanya. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Maksudnya apa? Berarti beliau habis, kan ini udah jelasin kepala itu dari sini, selesai sini, kemudian ambil lagi airnya untuk telinga. Itu maksudnya. Paham enggak di sini? Ya, jadi hadis riwayat Baihaqi ini, ya, kan kalau ngusap itu kan beda dengan cuci ya. Atau basuh beda ya. Basuh sama cuci itu beda dengan usap. Kalau kepala diusap, makanya setelah antum kayak gini ditiriskan apa? Gini terus ya kayak gini. Nah, kemudian setelah itu Qarid Baihaqi ambil lagi tuh air untuk telinga, gitu. Riwayatnya apa? Baihaqi. Nah, itu riwayat Baihaqi. Udah paham enggak di sini? Ini kalau misalnya ini enggak paham, nanti yang berikutnya lebih enggak paham lagi. Jadi harus paham nih. Udah paham?
Paham ya? Alhamdulillah ya. Jadi yang tadi riwayat Baihaqi, air buat telinga itu bukan air buat kepala. Beda lagi, nambah lagi baru. Gitu. Nah, wa huwa 'inda Muslim. Nah, ada hadis riwayat Muslim, kalau tadi riwayat Baihaqi. Baihaqi itu wafat pada tahun 450 Hijriah. Imam Muslim pada tahun 261 Hijriah. Berarti dua Muslim. Dan juga lebih sahih kitabnya, Sahih Muslim lebih sahih. Riwayat Muslim min hadzal wajh, dari sisi ini, yaitu dalam bab yang sama, pembahasan tema yang sama, dengan lafal begini: wa masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Kalimat hadisnya atau penceritaannya dalam hadis, wa masaha bi ra'sihi, Rasulullah mengusap kepalanya dengan air ghaira fadli yadayhi, ghaira selain sisa kedua tangannya. Perhatikan, dua hadis ini hakikatnya sama. Ya, dua hadis ini hakikatnya sama. Tetapi para ulama mengatakan riwayat Baihaqi ini ada salah redaksi. Ada salah redaksi. Yang benar redaksinya adalah riwayat Muslim. Ya, ibarat gini misalnya. Ana ibarat Imam Muslim. Antum Mas siapa ya namanya? Mas Okta. Oke. Hah? Beneran itu nama? Iya, Mas Oke. Afwan ya Mas Oke ya. Jangan Mas Oke. Nama yang mungkin lebih familiar. Mas ini namanya siapa Mas? Arman. Ya. Ana Hasan Arman. Ya. Baik. Misalnya Ana meriwayatkan mengatakan Rasulullah berwudu mengusap kepala dengan air bukan bekas tangan. Kan sebelum kepala kan tangan dulu kan? Ya kan? Kemudian kan ngambil air baru. Berarti bukan sisa tangan ini. Enggak, bukan kayak ini. Ini terus ke sini. Enggak. Mengambil air dulu. Kan gitu. Riwayat Ana. Riwayat Mas Arman di hadis yang sama seperti ada perubahan redaksi. Beliau malah meriwayatkan bahwa saya Rasulullah mengusap telinga bukan dengan air sisa kepala. Ada pergeseran enggak? Masih belum paham? Belum. Ini emang makanya ini agak berat yang ini tuh agak berat. Atau simpel lagi nih. Antum sekalian dan antuna sekalian, ketika mengusap, ini kedengeran enggak? Mbak-mbak kedengeran ya? Ketika mengusap telinga itu pakai air baru atau pakai air lama? Wah, ikhtilaf. Air lama. Air baru. Yang bilang air lama berarti bekas dari kepala. Yang bilang air baru berarti habis kepala ngambil lagi. Yang mana? Voting. Ngambil lagi? Oh. Yang lama. Ada yang lama, ada yang air baru. Dan ini perkara khilafiyah memang. Ini yang baru siapa aja nih? Ya bukan yang baru apa? Baru kerja. Baru tahu. yang air baru siapa? Banyak Kak, coba tolong tunjuk biar saya tahu. Lumayan banyak, Masya Allah. Sejujurnya aja, iya, baru. Baru. Baru tahu. Oh gitu. Jadi ini perkara khilafiyah dari ulama. Tadi lihat riwayat Baihaqi, kalau misalnya antum yang air baru, berarti antum sama dengan mengikuti riwayat Baihaqi. Dan itu mazhab Syafi'i seperti itu. Disunnahkan pakai air baru untuk telinga. Iya, dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau ditinjau dari hadisnya, riwayat Baihaqi itu disebut riwayat yang syadzah atau syadz. Hadis yang syadz. Itu disebut hadis syadz.
Kalau riwayat Muslim ini disebut hadis mahfuz. Pernah dengar yang mana syadz? Baru lagi. Jadi kita tahu nih, ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang tidak diterima, kan? Yang terima tuh sahih atau hasan, ya kan? Ada hadis yang dhaif, maudhu, palsu, lemah, ya kan? Itu yang enggak diterima. Baik. Sekarang kadang-kadang ada hadis ini sama-sama diterima secara sanad, tetapi bertentangan. Yang kadang-kadang para ulama menyatakan, oh ini hadis yang A kita terima, yang B kita tolak walaupun sanadnya sahih. Sama-sama sahih hadisnya. Seperti ini. Riwayat Baihaqi dan riwayat Muslim sama-sama sahih. Tetapi para ulama menanggapi, oh ini riwayat Baihaqi dengan riwayat Muslim ada pertentangan, kontra ini. Kok riwayat Baihaqi ngomongnya begini, riwayat Muslim ngomongnya begini. Ternyata yang lebih kuat adalah riwayatnya Muslim. Selain karena Imam Muslim jelas kuat ya hadisnya, dan juga karena Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim memiliki 3 hadis, 3 sanad untuk ini, sementara Baihaqi cuma punya 1 sanad, berarti lebih kuat riwayatnya Imam Muslim. Nah, riwayat dua-duanya itu sama-sama sahih, tetapi yang satu ditumbangkan. Kenapa? Karena lebih lemah dibandingkan Imam Muslim. Maka yang ditumbangkan ini namanya hadis syadz. Dan yang dikuatkan tetap pada posisinya namanya hadis mahfuz. Gitu. Ya, namanya hadis mahfuz. Itu jika dua-duanya sama-sama sahih atau hasan, dua-duanya sama-sama sahih atau hasan. Atau makbul dua-duanya. Ada hadis satunya sahih, satunya dhaif. Ini udah dhaif, bertentangan sama yang sahih. Ini parah ini. Ya udah hadisnya lemah, bertentangan lagi sama yang sahih. Maka yang lemah ini dinamakan hadis munkar. Yang tetap pada sahihnya disebut hadis ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya kayak gitu. Itu ilmu mustalah hadisnya. Masuk ke dalam itu. Itu maklumat aja, Bu, dan Bapak-bapak sekalian. Belum begitu penting kalau untuk pemula ya. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah. Ya, sebagian ulama sekolah Syafi'iyah menyatakan dianjurkan untuk mengambil air baru untuk telinga. Jadi di sini ana pun tidak bisa begitu saja melarang antum dan mengubah pandangan antum. Yang tadi yang pakai air baru, siapa tadi? Yang di sini, blok sini, antum ya. Anda juga nggak bisa bilang antum pokoknya harus nggak boleh pakai air baru. Kalau antum pakai air baru berarti antum telah melakukan kebid'ahan. Nggak bisa Anda bilang gitu juga. Walaupun antum juga nggak bingung juga, nggak tahu dalilnya. Iya kan? Nggak tahu. Ikut teman. Dosanya nambah. Enggak. Ikut-ikutan. Mungkin ajaran dulunya, ajaran dari kiainya dulu, ustadznya kan? Iya. Itu mazhab Syafi'i seperti itu, dianjurkan. Iya, tapi kalau Anda pribadi memegangnya riwayat Muslim yang lebih tepat, bahwa saya tidak memerlukan air baru baik ikhwan atau akhwat. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi alhamdulillah kalau udah paham ini, yang penting intinya paham. Yang penting intinya kita paham ada khilafiyah dalam masalah ini, dan kita layak untuk bersikap insaf dalam hal ini. Yang diajari seperti itu, ya alhamdulillah silakan lakukan. Yang diajari begini, ya alhamdulillah, dan tidak ada pengingkaran yang besar dalam hal ini insyaallah. Tapi tentu Anda sekali lagi anjurkan, karena ya namanya juga Anda posisinya begini, Anda anjurkan sesuai dengan apa yang Anda pilih. Yaitu antum layaknya nggak usah ngambil baru, tapi Anda nggak maksa loh ya. Tapi antum harus tapinya. 43. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah beliau berkata, nanti aja Bu. Ntar nanggung ini. Kalau misalnya nanya nggak bakal habis nanti ya. Ntar tunggu habis dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Inna ummati, sesungguhnya umatku. Umat siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad ya, pengikut Nabi Muhammad. Ya'tun, mereka akan datang
Dalam riwayat Imam Bukhari, lafalnya bukan ya'tun tetapi yud'auna, yaitu dipanggil, diseru. Ya, pokoknya dikumpulkanlah. Di kapan? Di hari kiamat, yaumul qiyamah. Dalam keadaan ghurran muhajjalin. Dalam keadaan ghurran muhajjalin. Jadi ada dua kosakata baru di sini. Ghur dan juga muhajjal. Ghur itu adalah tanda putih di jidatnya binatang atau di jidatnya kuda lah. Nah, kalau antum melihat ada kuda, di sini ada tanda putih alami gitu. Nah, itu namanya ghur. Ghur, tanda putih di sini atau di muka lah gitu. Kadang kan kita ngeliat kayak gitu, putih di sini. Itu ghur namanya dalam bahasa Arabnya. Adapun muhajjal itu tanda putih atau putih-putih yang ada di bagian berdirinya kuda, yaitu kakinya, empat-empatnya. Ya. Kalau kita perhatikan, intinya wudu ya di situ kan, kepala dan tangan dan kaki. Kalau kuda kan emang kaki semua itu. Iya. Kalau misalnya tangan ya kita yang kabur kan. Nah, ini seperti itu. Ghurran muhajjalin. Maksudnya apa? Pada hari kiamat nanti, kita insyaallah, semoga Allah jadikan kita istiqomah sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan nih. Kita di sini kaum muslimin yang menjawab seruan Nabi Muhammad. Beda bukan dengan kaum Bani Israel menjawab seruan Nabi Musa, beda umat, tapi muslim juga. Tapi ini ada salah satu spesifik yang khusus untuk muslimin Nabi Muhammad, yaitu pada hari kiamat nanti dikumpulkan dalam keadaan ghurran, itu wajahnya bersinar putih, muhajjalin, dan kedua tangan dan juga kakinya itu bersinar ada putih. Itu tanda-tandanya. Ketika melihat mereka tanda-tanda ini, berarti ketahuilah ini dia pengikut Nabi Muhammad SAW. Khusus. Kalau misalnya ada orang soleh tapi nggak punya kayak gitu, itu berarti pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Khusus itu. Allah kasih itu. Dikumpulkan nanti dengan keadaan ghurran, yaitu wajahnya bersinar, dan muhajjalin, tangan dan kedua kakinya bersinar. Ya, kenapa? Min atharil wudu. Min di sini min ta'lil, yaitu sebab, dengan sebab, karena athar bekas. Bekasi. Bekas wudu. Al-athari. Bekas wudu, karena bekas wudu. Itu kalau wudunya benar. Jadi wudu itu udah dosanya hilang insyaallah, sama itu dosa kecil, dapat pahala ya, kemudian nanti di akhirat pun dapat bonus cahaya di setiap bagian. Itu khusus untuk wudu ya. Yang khusus untuk wudu. Baik. Itu perkataan Nabi SAW. Kemudian famanis tata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Faman istata'a, maka barang siapa istata'a, yang bisa, mampu, minkum, di antara kalian, an yutila ghurratahu. An yutila, atala yutilu artinya memperpanjang. Ghurratahu, ghurrah artinya adalah tadi putih-putihnya itu, cahayanya. Siapa yang bisa memperpanjang putih-putihnya, memperpanjang cahayanya, yang mau, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan, yaitu melebihkan. Ya, melebihkan ke sini. Ya, begitu. Taib. Belum selesai masalah. Masalahnya kenapa kok di sini ana merahkan dan di sini enggak dimerahkan semerah-merah ini? Karena ini yang disebut hadis mudraj dalam istilah mustalah hadis. Hadis mudraj itu adalah hadis Nabi SAW yang di tengah-tengahnya atau dalam kalam Nabi itu ada sisipan kalimat perawi. Nah, di sini kalimat Nabi SAW hanyalah yang dimerahkan. Adapun kalimat yang faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kalimat dari siapa? Perawinya siapa? Abu Hurairah. Bukan Bukhari Muslim, Abu Hurairah. Jadi faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, itu kalimatnya Abu Hurairah. Berarti kalimat sahabat.
Pertanyaan, kalimat sahabat itu hujjah atau bukan? Dalil atau bukan? Bukan dalil. Walaupun kuat dia, tapi bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu yang disepakati ulama. Perkataan sahabat bukan hujjah. Jadi perkataan sahabat tidak menjadi serta-merta sunnah begitu saja. Nah di sini berarti kalimat Nabi cuman itu hujjah, dalil. Kalau kalimatnya Abu Hurairah, kan dianjurkan oleh Abu Hurairah berarti untuk melebihkan. Nah makanya para ulama berselisih pendapat. Apakah melebihkan air di bagian yang wajib berwudu itu sunnah atau bukan? Nah, itu para ulama berselisih pendapat. Kalau yang mengatakan bahwa perkataan sahabat itu adalah dalil, maka disunahkan. Kalau yang mengatakan bahwasanya perkataan sahabat itu ya bukan dalil karena beda dengan Rasul, dan itu benar. Gak bisa disamakan perkataan sahabat dengan perkataan Rasul, maka ini bukan dalil, melainkan anjuran saja dari Abu Hurairah. Maka hal itu tidak dianjurkan. Tetapi apa boleh? Ya boleh-boleh aja. Mungkin untuk menjaga-jaga ya. Misal kadang kawas ini kan sering cepet ininya. Di sini sampai sini gini. Ya sampai sini. Nah, boleh nggak? Boleh, cuman bukan sunnah. Itu pendapat yang insya Allah lebih tepat, insya Allah. Begitu. Biasanya antum gimana kalau wudu? Apakah dilanjutkan sampai ketiak? Ada yang kaki dilanjutkan sampai hampir paha, lutut. Ya. Enggak perlu sampai segitunya. Enggak perlu sampai segitunya. Sekalian mandi aja kok kayak gitu ya. Iya. Juga dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang sampai kalau muka ini sampai sini. Ada yang kayak gitu. Enggak perlu seperti itu. Begitu. Iya, nanti panuan takutnya atau gimana nanti. Iya, cukup sampai situ insyaallah udah paham di sini 5 hadis. Alhamdulillah kita telah selesai bahasnya. Silakan bagi ikhwan atau akhwat yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Mbak, ya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa di jilbab aja. Sama. Karena telinga itu sama dengan rambut, satu hukum. Makanya tadi kita bilang telinga itu enggak perlu air baru. Karena sama dengan rambut gitu. Ya. Kaki enggak apa-apa. Kalau kaki mainnya hukumnya mas'alal khuf. Atas mengusap sepatu. Enggak apa-apa. Iya. Iya, ada lagi mas-mas atau mbak-mbak, silakan. Tumben ini biasanya pada berebutan. Hah? Iya Mbak, iya Bu atau Mbak, Anda nggak bisa ngeliat. Ibu, aki. Oh, akaki harus 3 kali. Tidak harus. Sunnah Bu, yang wajib 1. Sunnahnya 2 atau 3 gitu. 4 nggak boleh. 4 takutnya kebid'ahan jadinya. Berlebihan. Iya. Kita tuh dilarang lebay dalam agama. Dalilnya iyyakum wal ghulu. Janganlah kalian lebay gitu. Kata Nabi SAW. Nabi pernah berkata 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa artinya? Celakalah orang-orang lebay, celakalah orang-orang lebay kan? Kan berlebihan kan? Mutanatti'un artinya berlebihan. Baik dalam wudu, termasuk dalam sholat juga ada yang lebay. Ya misalnya terlalu ini, tapi semoga Allah maafkan, terlalu ragu itu sampai imam udah selesai sholat dia masih kayak gitu. Iya, itu kan dari setan itu, termasuk dari setan itu. Jadi setan itu kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaiton, ketergesaan dari setan, dan juga keraguan-raguan juga bisa dari setan. Iya. Tapi yang setengah-tengah, insya Allah kayak antum ini. Silakan mas-mas atau bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan. Silakan tanya apa aja, ya.
Caranya begini mas. Kalau ini cara yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah gini dulu, baru gini sini gitu mas. Bukan gini dulu, terus gini. Ke depan balik lagi. Semampunya aja bu, kalau perempuan yang rambutnya panjang. Semampunya aja. Enggak, rambut itu tidak diharuskan sampai semua sampai ke perempuan kan. Kalau misalnya kayak gini kan nanti kesini semua, jadi serem banget kan. Jadi enggak, semampunya aja bu. Lebih panjang, ya bu, yang belakang. Maskara waterproof itu apa itu? Saya taunya yang waterproof yang ini. Kosmetik yang bulu mata. Itu nggak apa-apa itu, kenapa emangnya? Itu baiknya tinggalkan itu bu, kayak gitu bu. Oh gitu ya. Iya pantesan saya ketemu jawabannya. Oh iya. Oh jadi perempuan kok bisa tahan air itu maskaranya kayak gitu. Saya pernah soalnya pakai maskara itu. Bulu mata ya? Enggak, iya tahu. Yang apa namanya sih? Celak. Anda pakai celak. Kalau pakai beda sama celak. Karena celak yang Anda pakai enggak celak waterproof gitu kan. Makanya ketika itu langsung luntur mata, jadi tambah serem, jadi baru wudu. Gitu. Ternyata ada waterproof juga ini yang kayak gitu-gitu ya. Oh. Ditakutkan enggak saya kalau misalnya waterproof ini mencegah dari masuknya air ke bagian bulu atau kulit, itu sama dengan kan enggak nempel sama ini. Ditakutkan bu ya. Masalah cantik itu insya Allah cantik lah boleh. Tanpa itu juga cantik. Kok diaminin berarti selama ini enggak dong. Ayo bu, silakan. Kutek. Jenglot. Kok pendengaran saya kok gini? Tadi apa? Ya kalau misalnya bisa ngeres air nggak apa-apa. Yang penting kulit itu kena gitu loh. Nggak apa-apa itu. Tadi ibu yang di depannya siapa ya? Ya silakan bu. Nggak boleh bu. Itu jauh waktunya. Nggak boleh. Jadi diantara rukun wudu itu muwalat namanya. Muwalat itu berkesinambungan, kontinuitas. Kalau dijeda dengan sepanjang itu bisa batal bu. Iya. Kalau dijedanya sebentar, yang secara tradisi itu masih belum keluar dari wudu kita, nggak apa-apa. Kayak misalnya pas udah kepala kan tinggal kaki, tiba-tiba ada telepon dari bos. Assalamualaikum bos, ada apaan? Nanti abis ini kemana? Oh gitu, udah terusin, nggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya jauh, apalagi dibiasain kayak gitu kan, ntar di jalan entah ada binatang buas atau ada kesibukan apa, ada. Di mana sih? Oh di sini. Berapa meter? Oh nggak jauh. Karena gambaran saya itu bu di gedung lain gambaran saya. Saya tadinya mau mentahdir begitu saja. Ini kok pertanyaan nggak benar tapi mau memperhalus aja. Oh deket sini, beda ruang aja. Ya nggak apa-apa, insya Allah. Apalagi kalau darurat nggak apa-apa. Sekalian aja bu di sana aja dari awal, nggak bisa apa? Hah? Oh gitu. Tapi untuk kakinya di tempat lain. Oh wastafel. Susah kok perempuan ya. Itulah kita harus bersyukur jadi laki-laki. Iya, kita bisa ngangkat itu enak aja. Alhamdulillah.
Kalau di sini wudu di wastafel nggak boleh. Maksudnya kakinya diangkat gitu? Aneh aja. Kalau di Libya itu tradisi harian itu. Iya, wudu itu di wastafel sampai kaki diangkat. Habis buat kumur-kumur itu biasa itu. Iya, kalau di sini nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin emang. Begitu. Iya, Bu. Jadi begitu nggak apa-apa insyaallah ya. Silakan, Mbak. Di dalam sholat atau di luar sholat? Berarti sering dong. Gini Bu, ada hadisnya kalau misalnya di dalam sholat itu kan Ibu ragu-ragu itu namanya. Kalau misalnya perut itu sakit, kadang-kadang perut sakit, kemudian ada suara kadang-kadang gitu kan, atau suara apa? Suara perut, bukan suara keluar. Suara perut. Nah, ini kan ragu-ragu nih. Apa tadi udah keluar apa belum? Itu jangan dibatalin. Kata Nabi sebelum mendapatkan baunya atau mendengar suaranya. Tunggu itu dulu. Kalau nggak bau ya alhamdulillah, maksudnya nggak, berarti nggak ada. Udah gitu aja. Karena asalnya ibu suci, asalnya suci, nggak kentut asalnya. Jadi jangan sampai keraguan itu membuat sholat batal, gitu. Atau mendengarkan suara. Maksudnya mendengarkan suara sendiri, bukan suara kentut orang lain. Dia yang kentut, kita yang batalin, itu kan aneh. Iya. Jadi jangan panik. Orang lain yang kentut, jangan kita yang panik. Oh, dia yang kentut, ya alhamdulillah bukan kita. Iya. Jadi gitu kan? Iya Bu, Mbak Fitra. Nahan? Kalau memang itu tidak mengganggu, maka tetap sholat. Tapi kalau misalnya menahan ini udah tak tahan lagi gitu kan, maka harus diiniin. Keluar, jangan di situ keluarin tapi. Di sini kan nahan buangin kan berarti kan nahan mau buang air besar gitu kan. Iya, nggak sekarang buang angin, tapi nahan buang air besar. Jadi kan diantara keharusan sholat tuh khusyuk. Kalau misalnya dia dalam keadaan itu udah sampai keringetan, terus bulunya merinding semua gitu kan, itu batalin Bu, nggak apa-apa. Yang ikhwan juga batalin, jangan sampai keluar, baik gasnya atau padatnya. Iya, dibatalin karena itu ganggu diri sendiri. Belum konsekuensinya nanti nggak tahu. Tapi kalau merasa ini ringan, sebentar doang paling bisa ditahan sedikit, maka nggak apa-apa terusin gitu. Iya. Seperti itu. Iya Pak. Kalau adab untuk berwudu itu hadap kiblat atau ada Emang lebih baik ada hadap kiblat, cuman bukan biasa aja itu enggak harus menghadap kiblat enggak. Ya mungkin lebih baik menghadap kiblat mungkin, cuman enggak sampai sunnah atau makruh enggak, biasa aja. Iya Pak. Gimana cara wudu untuk orang yang keningnya baru operasi dijahit? Jangan dikenain air nggak apa-apa. Kalau memang dokter, misalnya dokternya tidak membolehkan, tanya dulu sama dokternya, boleh nggak ini kena air, bu dokter atau Pak dokter. Kalau dibilang boleh, cuman boleh aja, maka cukup usap, ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya dokter bilang jangan, nanti takutnya ini perbannya lecet atau apa salah atau gimana, maka nggak boleh di ini, cukup ini aja bagian yang normal, seperti itu. Iya tadi ada di situ. Iya silakan Bu. Apa yang Bu minta tadi? Pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya apa? Iya, saya tahu itu. Pertanyaannya adalah oh beda. Ini Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul washim wal washimat. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat laki dan perempuan yang pakai tato, baik yang tato permanen atau tato yang temporary, yang buat-buatan atau yang memiripkan diri seperti orang bertato. Nanti setelah acara dilepas itu kena laknat juga Bu. Jadi ini masalahnya lain lagi nih. Masalah antara bertato itu ada hukum lain, dan orang yang berwudu tapi dia bertato juga ada hukum lain gitu. Ada hukum tato haram. Tapi kalau misalnya dia taubat
dan ini permanen, kulitnya nggak bisa dihilangkan tatonya kecuali dihilangkan kulitnya, berarti harus dikulitin dulu. Makanya udah jaga kulitnya, udah terusin aja Islamnya. Maka dia taubatnya diterima insyaallah, ya sholatnya sah juga, wudunya sah. Selama itu tatonya tato yang permanen. Kalau misalnya tato tempelan, kayak di mungkin abang-abang dulu ya, zaman kita 90-an. Ya. Digosok-gosok terus habis itu kan itu kurang kena itu dengan kulit airnya itu. Nah, seperti itu nggak sah wudunya. Atau tato tempelan yang bisa digulung, nah itu jelas itu nggak masuk air ke kulit atau nggak kena airnya ke kulit dengan benar. Itu nggak sah wudunya. Dosa nggak dia? Dosa, makanya nggak boleh. Dosa. Itu berlaku sama kayak tulisan pulpen di tangan. Enggak, kalau itu beda. Itu beda. Itu bukan termasuk tato kalau seperti itu. Kalau yang sepengetahuan Anda tidak disamakan dengan tato. Ada coretan-coretan itu nggak masalah ya? Nggak masalah, cuman tetap itu nggak layak bagi muslim tetap ya. Nggak layak. Ya tetap sah dia. Lagi pula tinta itu kan beda, Mas. Kalau tinta doang gitu kan beda. Tinta spidol, tinta apa kan beda. Nggak seperti tato dia. Iya kan? Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya antum nyoblos gitu kan, atau nyonteng sekarang baca bahasanya, ini tato bukan tato dia, tinta. Iya, beda tato sama tinta. Ini terus habis itu nanti nggak sah sholatnya 5 hari gitu kan, nggak hilang-hilang, nggak sah, nggak apa-apa, ya kan, begitu. Wallahu a'lam. Lagi kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah hadis ke 44 pada bulan depan insyaallah taala. Terima kasih atas semua kehadiran dan juga perhatian antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.